Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan taslim senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar, Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, insyaallah hari ini kita akan membahas, membaca dan memahami tentang surah Al-Falaq, surah ke-113 di dalam Al-Quran. Sebelumnya kita telah membahas surah Al-Ikhlas. Surah Al-Falaq yang artinya dini hari diturunkan di Makkah dengan 5 ayat. Surat ini dan surat berikutnya atau surah An-Nas mengajarkan bagaimana manusia harus mohon perlindungan kepada Allah dan bagaimana cara agar mendapatkan perlindungan itu. Jadi di surah ini dan surah berikutnya itu An-Nas yaitu mengajarkan kepada manusia bahwa manusia itu harus memohon perlindungan kepada Allah, harus memohon perlindungan kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Lalu diajarkan pula bagaimana cara agar mendapatkan perlindungan itu. Dua surat ini dikenal dengan nama Mu'awwazatain. Mu'awwazatain yang berasal dari kata azza yang artinya maknanya berlindung. Jadi dua surah ini dan surah An-Nas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas yaitu dikenal dengan dua surat yang namanya Mu'awwazatain. Mu'awwazatain yang berasal dari kata azza artinya berlindung. A'udzu. Jadi a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah. Itu dari kata dasarnya itu azza, artinya berlindung. Oleh karena persoalan ini telah disebutkan dalam surah-surah Makkiyah seperti surah 16, surah An-Nahl dan surah 41, surah Sajdah dari Makkiyah juga. Maka tidak boleh tidak dan pasti dua surah ini diturunkan di Makkah. Dan kemungkinan sekali diturunkan pada zaman Makkah permulaan. Jadi dua surah ini meskipun surah terakhir disusun di dalam Al-Quran, dua surah ini adalah surah yang turun pada zaman Makkah permulaan. Adapun cerita yang dikemukakan oleh sebagian mufassir bahwa surah ini diturunkan di Madinah, ini harus kita tolak sebagai cerita buatan zaman kemudian. Itu cerita zaman kemudian setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang benar adalah surah ini dari Makkah, diturunkan di Makkah. Surat ini dinamakan Al-Falaq yang artinya dini hari, yang perkataan ini tercantum dalam ayat pertamanya untuk menunjukkan bahwa kebenaran akhirnya akan melenyapkan segala kegelapan. Kita baca surahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya dini hari. Jadi dikatakan Tuhannya dini hari maksudnya ialah dini hari atau subuh itu termasuk makhluknya Allah. Semua selain Allah itu adalah makhluknya Allah. Dini hari, siang hari, manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, sifat amarah, sifat dengki, sifat baik, terpuji dan lain sebagainya, semua yang selain Allah itu adalah makhluk Allah. Dan dini hari adalah makhluknya Allah. Maka dikatakan dan harus kita katakan aku berlindung kepada Tuhannya dini hari.
Ada footnote di sini, falak artinya dini hari. Falak. Adapun makna aslinya ialah membelah. Dini hari disebut falak karena dini hari membelah kegelapan. Jadi makna asli falak itu adalah membelah. Yang mana dimaksudkan dini hari itu membelah kegelapan. Jadi awalnya malam akan dibelah secara perlahan-lahan sehingga kemudian akan terang, yaitu pagi. Oleh karena itu, kata falak diartikan secara luas dalam arti kebenaran nampak terang setelah suram. Adapun yang dimaksud Tuhannya dini hari ialah terwujudnya kebenaran secara berangsur-angsur dan akhirnya mencapai kemenangan. Kita lanjutkan. Min syarri ma khalaq, dari keburukan barang yang ia ciptakan atau makhluk yang ia ciptakan. Jadi dikatakan pertama, aku berlindung kepada Tuhannya dini hari. Setelah itu rentetan ke bawah ialah beberapa ayat sebelum, beberapa rentetan ayat ke bawahnya, yaitu Tuhannya dari keburukan barang yang ia ciptakan. Jadi kita berlindung kepada Allah, Tuhannya dini hari, dari apa? Ayat 2 sampai terakhir yaitu kita berlindung dari Dia, yaitu dari keburukan barang yang ia ciptakan atau makhluk yang ia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari keburukan gelap gulita tatkala itu datang. Maksudnya berlindung kepada gelap gulita ketika gelap itu datang. Ada footnote di sini, kita baca bersama-sama. Ghasiq berasal dari kata ghasaq, artinya gelap gulita. Oleh sebab itu ghasiq berarti gelap yang pekat, yang tak ada titik terang sama sekali. Adapun yang dimaksud ialah gelapnya kesukaran yang kadang-kadang menimpa suatu urusan. Kesukaran yang orang tak mampu melihat jalan keluar. Oleh karena itu manusia diajarkan supaya berdoa agar urusannya tak diliputi oleh kegelapan yang pekat. Jadi dalam ayat ini yaitu dan dari keburukan gelap gulita tatkala itu datang, yang artinya meminta kepada Allah agar dimudahkan dalam suatu urusan yang mana kita tidak tahu sama sekali, tidak ada titik terang jalan keluarnya. Contohnya misalnya penyakit yang kita tidak tahu bagaimana menyembuhkannya, atau hutang yang terlilit hutang, tidak tahu bagaimana cara melunasinya, padahal dia sudah bekerja keras, sudah melakukan sebisa mungkin namun sulit karena terlampau banyak hutangnya. Maka berdoalah kepada Allah dari keburukan gelap gulita tatkala itu datang. Dengan ayat ini insyaallah ini adalah salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika kita dalam kesulitan. Ayat selanjutnya, wa min syarrin naffasati fil 'uqad, dan dari keburukan orang-orang yang meniupkan bisikan jahat terhadap keputusan yang mantap. Ini ada footnote-nya. Nafasat adalah jamaknya nafas. Yang ini adalah bentuk mubalaghah dari atau intensif dari kata nafasa. Maknanya meniup. Tetapi ungkapan nafasa fi qalbihi berarti menaruh suatu barang dalam hatinya. Dan ungkapan nafasa fi ru'i berarti mengilhami atau membisikkan sesuatu dalam batinku. Uqad adalah jamaknya uqadah, artinya ikatan, dan berarti pula keputusan dan pertimbangan tentang suatu urusan, dan berarti pula mengelola, mengatur, dan mengurus suatu perkara.
dan berarti pula sanggup atau bersumpah setia. Oleh karena itu, kata nafasa tifil uqad berarti orang yang meniupkan bisikan jahat terhadap keputusan atau terhadap pengelolaan suatu urusan. Hendaklah diperhatikan bahwa yang diisyaratkan dalam kata nafasat tidak harus kaum wanita. Jadi ada beberapa terjemahan di dalam Al-Quran Indonesia yang mengatakan bahwa itu dari kejahatan wanita-wanita yang meniup buhul-buhul. Jadi nafasat itu tidak harus kaum wanita karena kata itu boleh diterangkan terhadap jamaat atau golongan kaum pria juga. Jadi ayat ini yaitu kita berlindung kepada Allah dari keburukan orang-orang yang meniupkan atau bisikan jahat terhadap keputusan yang mantap. Jadi ini lebih kepada sihir. Ayat terakhirnya wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang iri hati tatkala ia iri. Jadi ini lumayan sering dalam masyarakat kita manusia yang saat ini, yaitu adalah keburukan iri hati. Jadi iri hati ini sangat besar pengaruhnya terhadap orang yang diirikan, itu sangat besar. Karena ada Nabi SAW mengatakan bahwa penyakit ain itu benar adanya. Ini ada footnote, kita baca footnote-nya. Jadi ain itu pandangan. Footnote-nya ini adalah kesukaran ketiga. Kini jelas sudah nampak tetapi ada orang yang iri hati terhadap kini sukses sudah nampak tetapi ada orang yang iri hati terhadap kesuksesan itu. Oleh karena itu orang masih harus memohon perlindungan kepada Allah setelah orang mencapai sukses dalam menyelesaikan suatu perkara. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita dalam keadaan apapun kita, baik itu dalam kesulitan, kegagalan, bahkan juga kesuksesan, kita tetap harus meminta perlindungan kepada Allah karena kita tidak tahu isi hati manusia, apakah dia iri, dengki atau tidak kepada kita. Jadi ingat ada namanya penyakit ain, itu bisa menjatuhkan, menggugurkan atau menghancurkan apa yang kita punya. Nabi SAW bersabda, penyakit ain itu benar adanya, dan apabila ada sesuatu yang mendahului kematian, ainlah itu. Maksudnya itulah ain. Jadi ain itu bisa mendahului maksudnya takdir. Jadi bisa mendahului takdir. Berhati-hatilah dengan ain. Jadi kita harus tetap meskipun dalam keadaan baik atau sukses atau beriman atau dalam keadaan merasa semuanya baik-baik saja, tetap kita harus meminta perlindungan kepada Allah dari iri hatinya orang ketika mereka iri. Ya. Hendaklah diingat bahwa Nabi SAW yang diserahi tugas yang amat berat, yaitu menegakkan kebenaran di dunia dan memenangkan kebenaran itu di atas kepalsuan. Beliau hanya menghadapi segala kesukaran tersebut di atas, demikian pula semua pengikut beliau yang setia. Yang tujuan hidupnya adalah sama seperti beliau. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tentu saja pasti akan menghadapi segala kesukaran yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya atau menegakkan kebenaran ini, yaitu kepalsuan, yaitu orang yang iri hati, orang ataupun dari sihir-sihir dan lain sebagainya. Dan kita tentu saja tujuan hidup kita yaitu ialah sama seperti Nabi Muhammad SAW, yaitu beliau adalah tauladan kita. Perlu sekali menggunakan doa yang digariskan pada penutup Quran suci ini. Jadi
Ini adalah salah satu doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya. Bahkan Quran surah Al-Falaq dan An-Nas termasuk surah-surah atau ayat-ayat dalam ruqyah. Demikian pembahasan kita tentang surah ke-113 di dalam Al-Quran, surah Al-Falaq. Semoga dengan ini kita semakin mendapatkan keimanan, semakin tumbuh rasa ingin belajar atau mempelajari Al-Quran, dan kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah atas segala sesuatu. Dan kita semakin merindukan, mencintai, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita, memberikan kita petunjuk dalam segala hal, dalam segala segmen. Jadi beliaulah tauladan kita. Apapun yang dilakukan beliau, maka kita layaknya mematuhinya dan mengikutinya. Dengan harapan tujuannya ialah hidup kita sama seperti beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu selamat dunia akhirat. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.